Ini kita punya baju, anggap kita punya baju satu, ini baju terbaik sudah. Ini baju paling baik sudah. Warna merah ini baju paling baik sudah. Di pesta juga itu baju, rumah duka juga itu baju, gereja juga itu baju, acara mana itu baju. Ini baju terbaik ini. Terus pas mau datang acara, keluarga satu dari kampung datang bilang, pinjam dulu itu baju merah. Terus kita pikir-pikir mau tolak, orang tua bilang, kasih, ini engkau pun saudara ini. Besok-besok engkau susah bukan baju yang tolong, tapi saudara yang tolong. Ayo kasih. Saudara bayangkan kalau kita kasih tapi tidak rela. Coba saudara bayangkan. Pasti kita bilang, ambil ini, itu hari kau tambah 2.000 jadi ambil. Memang melakukan sesuatu butuh Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Amin. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Ya. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita di malam hari ini di kebaktian penyegaran iman yang dilaksanakan oleh Polres SPB ini, saatnya kita merenungkan ulang satu bagian ini. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab tapi amin. Itu tipu itu. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang kedua. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju silakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan, kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus tahu bahwa jemaat itu jemaat yang kecil, tidak punya kekuatan politik yang besar, tidak punya kekuatan sosial yang kuat, tidak punya. Paulus meninggalkan mereka padahal Paulus tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran. Dunia adalah medan pertempuran. Karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran. Baik orang kaya, baik orang kota, baik orang beriman, baik orang pintar, baik orang. Paulus mendefinisikan bahwa musuh kita ada dua. Ada berapa? Satu, musuh yang kelihatan, tapi yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan,
Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang. Kalau dia datang dari sana, pegang pistol tinggal, kalau pegang panah tinggal, pegang batu tinggal, kalau tidak pegang apa-apa tinggal. Oh, kamu juga tahu itu. Itu kalau musuhnya Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Ini kursi-kursi saja ini. Lalu bagaimana musuhnya tidak kelihatan? Jemaat, kalau corona itu kelihatan atau tidak? Kalau Swanggi kelihatan atau tidak? Kalau Swanggi kelihatan atau tidak? Di sini juga ada Swanggi. Ada ikut ibadah juga dia. Terlalu lah. Ya. Paulus kasih tahu bahwa kita melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu kerja tipu. Jemaat, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Siapa yang ajar itu? Ulang, tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak ke gereja? Berasaan dengan pendeta, tanya, beliau bilang, saya sakit Pak Pendeta, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia punya istri, kita bilang, ibu, bilang bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, bapak, mama bilang bapak tidak sakit. Terus beliau bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu mama. Satu tipu melahirkan tipu. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa nama. Di sini ada yang dia punya bapa nama begitu? Ada. Terlalu. Jemaat, ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapa kepala desa. Ini anak ini yang menarik, setiap kali dia kencing, dia minta dia punya bapa yang kaki kencing. Tapi karena bapa pejabat ini, dia ajar dia punya anak-anak. Kalau ada mau kencing, adik kasih tahu. Kalau ada mau menyanyi, itu jurus berhasil. Setiap kali ada staff di situ, ini anak datang, papa, yo, adik mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar keluar, kasih kencing dia, selesai masalah. Satu saat, bapak mamanya tugas ke Jakarta, titip ini anak di dia punya om, dorang. Malam-malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun, dia punya om. Om, yo, adik mau menyanyi. Karena dia punya om tahu. Karena dia punya om tidak tahu, dia pun bilang begini, jangan, ini sudah malam ini. Ini anak tidak bisa. Om, kenapa? Adik mau menyanyi. Dia punya om bilang, tidur, opa di sebelah marah. Ini anak sudah tidak tahan, dia bilang, om, iya, adik harus menyanyi. Dia punya om bilang, kalau begitu, adik menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun, dia kencing di om punya telinga. Jemaat, siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, kalau tidak katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om toh. Jemaat, Paulus meninggalkan jemaat, dia pergi ke mana? Masuk penjara. Kemana? Pendeta, dia masuk penjara karena apa? Melakukan kejahatan serius kan? Tidak. Dia bunuh orang? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Karena coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus. Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengabarkan tentang Tuhan Yesus, itu yang membuat dia masuk. Ini sebuah kenyataan yang berbeda dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang Kristen kira kalau percaya pada Tuhan Yesus tidak ada masalah. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus, kepala sakit sedikit tinggal tunjuk baru bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus, pagi-pagi kalau ada petugas koperasi ke rumah. Di sini kenal petugas koperasi juga? Harian atau mingguan? Kita suruh orang tidak usah datang-datang.
Dia pikir kalau pagi-pagi petugas koperasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru petugas koperasi supaya ke rumah sebelah. Jemaat, semua percaya Tuhan Yesus? Benar-benar percaya? Amin. Sudah siap masuk penjara? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Percaya Tuhan? Amin. Siap masuk penjara? Tangkap Pak. Nah, jemaat, waktu di dalam penjara itulah Paulus melihat ini serdadu pakai pakaian, pakai perlengkapan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berdasarkan itu dia menasihati jemaat. Dia kasih tahu, jemaat, su tidur ini, jemaat. Dia kasih tahu, walaupun kamu kecil, tapi pakailah ikat pinggang yang namanya kebena. Jemaat, tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Ada pakai? Tidak pakai. Ikat pinggang itu dipakai untuk? Ikat pinggang dipakai untuk? Kasih kuat celana. Hai, saudara, jemaat, serdadu-serdadu itu ketika mereka pakai ikat pinggang, di ikat pinggang itulah mereka menyarungkan pedang. Supaya apa? Bisa bergerak dengan bebas. Saudara bayangkan, kalau ada musuh datang dari sana, dia mau berkelahi atau tarik celana? Berkelahi, oh lama-lama dia mati. Supaya dapat bergerak dengan bebas, dia pakai ikat pinggang, namanya apa? Gebena. Jemaat, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama! Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti, tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenar, betul akan jadi, masih sama artinya? Beda. Sekarang saya mau tanya, jemaat, kalau hari ini saudara ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira memang kebetulan. Tidak, ini kebenaran. Kalau Tuhan menebus saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Mantap. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara makin ragu-ragu di sini. Hei, jemaat, kalau saudara ikuti iklan kecantikan kulit di televisi, semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk mengatakan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu dia macam gelisah bagaimana? Dia macam gelisah dia. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai okerju tidak bisa. Saudara pakai pemutih maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Dan itu akan menggelisahkan saudara itu. Hei, hancur itu. Jemaat, kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta? Yo, yang rambut lurus itu mungkin karena lurus kita belai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu. Sayang, tidak ada. Sayang, yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sasa sayang. Jangan gelisah kalau hanya rambut keriting. Amin kok. Jemaat. Karena itu hari ini saya orang Timur, saudara orang Maluku, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang mana. Kita tidak pernah memilih, tidak pernah memilih. Tuhan waktu cipta saya dia tidak pernah tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Australia? Dia tidak tahu. Langsung jadi. Hari ini kalau masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, Anda bermasalah dengan hidupmu. Karena kita tidak pernah memilih, kita tidak pernah. Amin. Jemaat. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Tapi apakah itu benar? Belum tentu. Kebenaran punya 3 dimensi. Kebenaran punya berapa dimensi? 3 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 3.
Kebenaran punya 3 dimensi. 3 pakai bahasa Inggris bilang. Makin pintar ini. Pertama, kebenaran itu berdimensi legal. Berdimensi apa? Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak setuju. Pelanggaran pada aturan Tuhan tidak mau. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Siapa punya? Sudah lunas? Mantap. Kalau saudara naik motor, pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi? Kenapa berani? Karena ikut aturan. Coba kalau tidak ada SIM, tidak ada STNK, tidak pakai helm, lampu-lampu bermasalah, kaca spion bermasalah, ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Berani pergi? Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Kan kamu pom polisi toh? Kalau kita pakai helm, SIM, STNK ada, lampu-lampu aja, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ, kita pergi. Sampai sana, polisi tidak tahan, kita putar kembali. Waktu kita putar, polisi tanya, kenapa kau kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan itu mantap. Jemaat, di sini ada yang biasa langgar aturan? Biasa ada. Ada duduk di sini. Dia pakai baju warna. Jemaat Efesus itu sangat kecil. Yang mereka coba jalan ikut aturan saja orang anggap mereka bermasalah. Apalagi kalau langgar aturan. Pakailah ikat pinggang namanya. Kedua, saudara, kebenaran punya dimensi moral. Punya dimensi apa? Moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa? Ingat, tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas moralitas dan motivasi yang benar. Tidak semua. Jemaat, ingat, tidak semua senyum tulus. Senyum itu baik atau tidak? Tapi tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, selum. Dia bilang, selum. Saya lewat, baru dia bilang, kelihatan baik. Ya, betul kok tidak? Jemaat, saya khotbah di bank-bank semua yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita pergi ke bank itu macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat-lihat terus orang begini. Kita baru naik di tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang boleh kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang boleh kami bantu? Jadi kebenaran itu berdimensi moral. Jemaat, kami sharing tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa, buat itu. Jangan omong lain, buat. Tahu juga. Ada orang yang lebih parah, bahkan pikir lain, omong lain, buat hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak sinkron toh. Pikir lain, omong lain. Di SBB ada, dia ada di sini. FAM, itu bahaya itu ya, jangan masuk di situ, itu bisa bahaya itu. Karena itu kebenaran punya dimensi moral. Dia harus punya dimensi moral. Pertama tadi kebenaran punya dimensi apa? Regal. Apa? Biskuit. Pertama kebenaran punya dimensi. Kedua punya dimensi. Ketiga, sabar. Ketiga, kebenaran punya dimensi sosial. Apa? Sosialitas. Pakai bahasa sekuler itu apa? Solidaritas. Kenapa Tuhan bersolidaritas dengan kita? Kan dia sayang kepada kita. Dia mau mati bagi kita, itu tanda solidaritas. Jemaat, pernah belanja di swalayan? Pernah belanja di swalayan? Pernah tawar di swalayan? Pernah? Kenapa tidak berani tawar di swalayan?
Wih, kalau tadi swalayan itu ada yang berani tawarkan, kita bilang, kau bikin malu-malu. 99.900 diambil 100.000 dia kasih, orang mau kasih kembali permen satu, bilang, kau dapat saja, jangan ukur saya deh. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek bawa sayur, tawar atau tidak? Ini nenek ini susah, mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Tapi kita punya penawaran itu mengerikan. Nenek-nenek, sayur berapa? 3.000. Terus dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000. Bayangkan. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kah? Nenek dorang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, kau bawa gratis. Saya bawa gratis. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Auto Innova. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru. Pakai rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, itu durhaka itu. Jemaat, mulai besok tawar sayur terbalik dari itu. Tanya, nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, bisa 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas yang kuat sekali, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi kemungkinan yang kedua mungkin makam puji itu. Atau yang ketiga mungkin gila juga. Kita yang tentukan kita ada di bagian mana. Supaya kita jelas kalau mau hidup dalam kebenaran itu 3 dimensi mesti ada. Pertama apa? Apa? 2, 3. Mantap. Pakailah ikat pinggang, namanya kebenaran. Lebih kuat, 1, 2, 3. Das tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jangan teriak di depan telinga. Yang kedua, pakailah baju sirah. Pakailah baju yang namanya Pakailah baju sirah yang namanya keadilan. Paulus menasihat begini. Kebenaran dan keadilan itu tidak bisa dipisahkan. Di mana kebenaran? Yang 3 dimensi tadi. Keadilan mesti ada di situ. Keadilan dan kebenaran itu seperti satu mata uang dengan sisi yang berbeda. Tidak boleh kebenaran jalan sendiri tanpa keadilan. Tidak boleh keadilan berjalan tanpa kebenaran. Keadilan itu dibutuhkan untuk apa? Supaya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Maksudnya begini. Ini jemaat kecil ini. Ketika mereka beribadah, orang suka bilang begini, tahu itu manusia berdoa beribadah bagaimana itu? Roh apa yang naik di dorong? Tidak usah bantah, tidak usah lawan, lakukanlah sesuatu dengan adil. Jemaat! Pernah kau tidak mengalami orang omong saudara punama? Pernah? Padahal yang dia omong itu tidak benar. Pernah? Saudara macam mau bunuh dia? Pernah alami itu, enak atau tidak enak? Lalu ketika tidak enak itu apa yang saudara buat? Bikin status. Kadang-kadang dia rasa tidak enak, tidak adil, dia bikin status. Kalau tidak tahu tentang beta, jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan suka berteman dengan orang yang tidak tahu apa. Aduh itu jam begitu. Lakukanlah dengan Mari saya pakai contoh. Saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya bapak, saya sebut. Oh, saya punya bapak, saya sebut. Saya punya istri, punya bapak, saya sebut. Lalu saya angkat 100.000 kasih saya punya bapak kandung. Adil kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya bapak mantu. Supaya apa? Sabar. Supaya ketika saya ambil 100.000 kasih saya punya bapak kandung, saya punya istri lihat dan dia marah. Kau ambil uang kasih kau punya bapak. Tanpa saya bicara, dia punya bapak yang kasih tahu dia, jangan marah kau punya suami, dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Kalau saudara diperlakukan tidak adil, lakukanlah sesuatu dengan adil. Tuduhan menjadi palsu. Amin. Jemaat. Saya mau kasih tahu saudara, adil itu bukan sekedar berbagi yang sama. Adil bukan sekedar itu. Adil itu bukan sekedar ada 4 orang, roti 1 bagi 4. Adil bukan sekedar itu. Adil juga berarti
Yang kerja rajin menggunakan waktu dengan baik, dia lebih kaya dari yang pemalas. Adil. Itu adil. Yang rajin-rajin dia lebih kaya dari pemalas, ya memang adil. Betul kok tidak? Ini supaya malas lagi omong orang lagi. Di sini ada yang begitu. Sudah pemalas omong-omong orang lagi ada. Ada di sini. Coba tunjuk dia yang mana. Adil itu kalau saudara menuntut hak, lakukan juga. Lakukan juga. Itu adil. Adil itu kalau kita minta berkat-berkat jasmani kepada Tuhan, jangan lupa minta berkat-berkat. Jangan lupa minta berkat. Kadang-kadang kita tidak adil, terlalu banyak minta berkat jasmani. Yang rohani kita tidak minta. Padahal semua yang jasmani itu akan berakhir. Semua yang jasmani akan berakhir. Jemaat, beredar di grup-grup WA tuh bilang begini, dengar. Kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting. Sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, sudah tidak bisa. Waktu umur 20-30 itu kita rasa kita punya pipi ini kencang, kinclong sekali 30 itu. Sudah 50, meleleh ini pipi, meleleh ini. Saya pun teman waktu kami SMA, umur 16-17 tahun, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang ada bangku kaki, melukis itu. Mantap, kulit bagus lagi, tinta bagus, kontrasnya dapat betul, mantap. Itu umur 17. Waktu dia umur 43 tahun, dia sakit, kami pergi lihat dia itu, saya juga sedih. Saya juga sedih itu. Itu tato itu sudah bukan lagi seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu nih. Turun Bapak, turun. Hai, tidak. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu, kalau ada orang tanya bilang, ibu, umur berapa? Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam 30, jangan percaya. Masa umur 50 macam 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan, terus ada yang tanya, ini siapa sayang? Ini siapa? Ini siapa? Terus ibu bilang, ini saya punya anak perempuan yang pertama. Terus dia sengaja kaget. Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Kalau mama dengan anak macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak perempuan itu muka terlalu tua lah. Jadi dengan dia punya mama itu beda tipis sekali. Atau kemungkinan yang kedua dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Jadi adil itu jangan hanya pikir yang jasmani. Yang rohani juga toh. Amin kok. Itu umur berapa tadi? Berapa? Sudah umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Su pensiun. ASN, TNI, Polri, yang swasta dong perusahaan, rata-rata pensiun kan umur berapa? 60 toh, taruhlah 60. Waktu kita aktif itu yang orang ketemu kita, dia siap, laksanakan, lanjutkan, hormat. Aktif Bapak, itu aktif. Sudah pensiun, mau ambil pensiun di taspen ini. Anak-anak yang baru honor 3 bulan, dia bisa lihat kita dari jauh baru dia panggil, tua. Amankah tua? Macam mau cek dia itu. Jadi jangan pikir ya, hati-hati. Itu umur berapa? Umur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kalau sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2, tidak jadi. Apa yang bisa kita banggakan di situ? Amin kok. Umur 80 tahun, kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin lah. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah. Kita hanya mall saja. Mall begini dia purasa sudah habis. Apa yang bisa kita banggakan?
Adil itu jangan hanya cari yang jas, tapi juga cari yang jemaat. Besok pagi masuk gereja kok tidak? Saya tanda ya. Jangan sampai ikut ibadah malam hari ini, besok pagi tidak pergi gereja. Ya, Oke, adil. Sudah dua. Pertama, ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Ketiga, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah alas kaki yang namanya kerela jemaat. Memang kalau bikin apa-apa tidak rela itu tidak bisa. Melakukan sesuatu itu butuh kerelaan. Amin kok. Biasa gereja di sini jam berapa? Jam? Terus ini malam dia duduk sampai jam 4, jam 9 ibu bilang, "Papa, gereja." Terus ya takut bertengkar dengan istri, jam 9 dia tetap pergi. Tapi dia duduk diam begini ini. Kita kira dia ada mendengarkan firman Tuhan. Padahal dia ada bebas. Jemaat, pernah putus cinta? Pernah putus cinta? Terus-terus. Saya prihatin dengan saudara. Saudara kalau putus cinta dan tidak segera move on, tidak rela sudah dia, itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Itu nona kasih naik foto dengan dia punya om, kita tersinggung. Kita bisa capture itu foto, lingkar merah di itu om punya kepala, anak panah merah tunjuk di itu om punya mata. Kita messenger dia baru tanya, siapa itu? Rela. Ini kita punya baju, anggap kita punya baju satu, ini baju terbaik sudah. Ini baju paling baik sudah. Warna merah ini baju paling baik sudah. Di pesta juga itu baju, rumah duka juga itu baju, gereja juga itu baju, acara mana itu baju. Ini baju terbaik ini. Terus pas mau datang acara, keluarga satu dari kampung datang bilang, pinjam dulu itu baju merah. Terus kita pikir-pikir mau tolak, orang tua bilang, kasih, ini engkau pun saudara ini. Besok-besok engkau susah bukan baju yang tolong, tapi saudara yang tolong. Ayo kasih. Saudara bayangkan kalau kita kasih tapi tidak rela. Coba saudara bayangkan. Pasti kita bilang, ambil ini, itu hari kau tambah 2.000 jadi ambil. Memang melakukan sesuatu butuh itu serdadu dorang ketika mereka sudah pakai, mereka punya sepatu. Mau masuk lumpur, kau injak duri, kau hutan, kau apa, masuk saja. Kerelaan yang dia maksudkan lebih. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Kerelaan untuk memberitakan Injil itu berita pembebasan. Injil itu berita pembebasan. Supaya yang takut dia menjadi punya kekuatan. Yang bodoh itu diajar menjadi pintar. Yang sakit dikuatkan. Yang merasa terbelenggu dibebaskan, itu Injil. Masih banyak orang pakai Injil untuk bikin takut orang. Mau pasca orang bawa film-film neraka putar-putar kasih orang. Orang nonton habis, orang bilang, aduh, pendeta neraka. Hei, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Saya masuk surga. Kenapa takut hukuman di neraka? Iya, minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Karena kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Supaya kalau ada anak muda datang ke saya, dia bilang kepada saya, jangan itu dulu. Saya melayani di rumah sakit. Kalau berkunjung ke orang-orang lanjut usia, saya bilang, nenek, kita berdoa nenek. Iya Bapak, mungkin saya doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Terus saya jelaskan, terus dia bilang, Pak Pendeta, mati hari ini, mati besok, sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Itu pembebasan. Bayangkan kalau itu nenek ada sakit, terus saya sampai langsung, aduh, mati dia, mati. Jangan suka kasih takut orang. Supaya kalau ada anak muda datang bilang kepada saya, Pendeta Yandi, yo, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya rasa saya manusia paling berdosa. Saya bilang, kakak, saya juga orang berdosa. Tapi jangan takut. Karena kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya besar. Itu Injil. Jangan sampai yang anak muda datang di saya, dia bilang, Pendeta,
Saya rasa saya manusia paling berdosa. Ya, saya lihat engkau punya muka berdosa ini. Saya lihat engkau muka berdosa. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan patah buang semua. Patah buang semua. Wah, itu bikin takut. Itu Injil bukan menakut-nakuti orang. Saudara kalau baca sebelum kedatangan Kristus, saudara baca, celakalah, 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 celakalah. Waktu berita Kristus datang, sampai pada dia ada, dia melayani, dia mati, dia bangkit naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, dia yang kasih tahu, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Ada yang biasa kasih takut orang. Dia ada di sini. Tunjuk. Ibu-ibu, kasih makan anak usia begini gampang kok susah? Kasih makan, umur berapa ini? 3 tahun. Kasih makan dia gampang kok susah? Gampang. Kasih makan anak kecil tuh rata-rata susah. Mereka kan lari-lari kan. Dia punya mama ikut setengah jam dia punya. Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 38 ini. Aneh sekali. Ibu-ibu, kalau anak tidak mau makan, kasih tahu dia baik-baik. Adek, makan saya. Ayo makan, biar sehat. Ayo makan. Ini bukan kasih tahu begitu, dia bilang begini. Makan itu om. Ada itu om juga ada. Ini anak tumbuh dalam ketakutan. Amin kok. Orang tua. Malam-malam kalau anak-anak kecil belum bisa tidur itu, jangan kasih takut dia. Kasih tahu baik-baik kok dia tidur. Adek, ayo bobo, ayo. Biar besok bangun lebih tempo. Ayo sayang, ayo tidur. Adik belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ayo bobo, adik bobo. Ini anak belum mau tidur, dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu. Sudah kasih mati lampu lagi, dia pun bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Terus dia punya bapak garuk jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Om, adek sudah bobo. Ini keluarga tipu-tipu. Di SBB ada. Itu suami istri ada di sini. Tunjuk dia. Aneh saja kita pun hidup ini. Jemaat. Maksudnya begini. Saya cerita. Saya kalau pergi pelayanan di tempat yang jauh kalau sendiri, saya malas bawa mobil. Saya suka naik bis kah apa begitu. Satu malam, ini kisah lama sebenarnya, saya mau bercerita ulang supaya kalau orang menyampaikan Injil, dia sampaikan dengan rela saja, biasa saja. Saya pulang dari Atambua Kupang itu kira-kira 300 kilo. Kita naik bis itu kira-kira 7 jam. Itu rata-rata bis malam tuh kecepatannya tinggi sekali. Saya pulang pelayanan dari Atambua, saya duduk samping dengan satu laki-laki. Kami dua umur kurang lebih sama lah. Mungkin itu anak kenal itu om. Ini bis lari kencang sekali, lari terlalu kencang. Terus saya bilang dia, om, kira-kira kalau ini bis lari begini dia terbalik, kita mati, kita masuk surga atau tidak? Dia bilang lu sembarang. Saya tahu sekarang dia punya masalah. Saya bilang ke dia, om, dulu juga saya takut masuk surga atau tidak. Tapi waktu saya tahu Tuhan Yesus lahir untuk saya, mati untuk beta, bangkit untuk beta, sekarang naik ke surga untuk beta. Beta yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Kenapa engkau bisa yakin begitu? Kita bisa buat apa? Kita ini bisa buat apa untuk kita masuk surga? Kalau bukan karena kasih karunia. Amin kok. Injil itu disampaikan dengan rela. Dia bilang, kalau begitu berdoa kasih saya. Kami dua berdoa, bis sementara jalan. Kedua, saya pulang dari satu tempat pelayanan. Itu tempat pelayanan itu tempat yang agak sulit. Itu musim hujan itu anjing saja tak tanam di kaki, tidak bisa. Saya pulang kira-kira jam 6:30 malam menuju satu tempat di Soe. Dari Soe itu 100 km lagi ke Kupang. Saya jalan di daerah perbatasan yang sedikit itu agak jahat lah. Ada satu nona, tahu nona? Tahu nona? Itu nona rupa-rupanya juga mau ke Soe, dia kerja di Plan International. Waktu mungkin dia takut pulang sendiri, agak gelap, dia butuh ada teman. Dia pakai motor juga. Dia tunggu
Kalau ada yang lewat dan tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor. Dan itu beta. Pas sampai di dia punya depan begini, mungkin dia takut saya lewat toh. Dia lompat ke tengah jalan, dia bilang, "Oh, bukan. Dia lompat, dia bilang, "Kak." Saya dalam hati, "Kak." Ini malam, makanya dia bilang, kalau siang dia bilang, tahu juga. Jadi pas dia sampai, dia bilang, "Kak." Saya langsung bilang, "Iya dek." Biar berimbang tuh. Tidak mungkin dia semangat bilang, "Kak." Terus saya bilang, "Omong deng." Kan tidak. Terus pas saya sampai dia bilang, "Kak." Saya bilang, "Iya dek." Terus dia bilang, "Kakak mau ke Soe?" Saya bilang, "Iya." "Bolehkah kita sama-sama?" Saya bilang, "Kenapa tidak?" Kami dua sama-sama. Dia pakai dia punya motor, saya di bagian kiri, dia di bagian tengah. 3 kilometer kami jalan, ada orang bawa motor lari cepat sekali. Lewat. Saya tahu dia kaget sekali. Dia marah. Terus saya bilang begini, "Non, orang yang bawa motor begitu itu, kalau dia celaka, kira-kira masuk surga aku tidak?" Ini Nona bilang, "Yang macam begitu itu tidak mungkin itu." Terus saya bilang begini, "Tapi kalau Nona yang celaka, mati masuk surga aku tidak?" Dia bilang, "Tidak tahu." Kita klaim semua orang tidak masuk, kita sendiri tidak yakin. Saya tahu dia punya masalah. Saya bilang dia, "Nona, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan lahir untuk beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta, beta yakin. Mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, beta yakin, pasti masuk." Terus dia bilang, sambil di atas motor dia bilang, "Kenapa kakak bisa yakin begitu?" Aduh, kita manusia, ini manusia berdosa. Kita berdosa, tidak mungkin kita masuk surga karena kita, kecuali kalau Tuhan menebus kita. Lantas dia bilang, "Kakak kalau begitu kakak berdoa kasih beta." Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, kami dua akan Injil itu sampaikan dengan rela. Jemaat! Tuhan datang, dia tidak tanya ada berapa gereja saudara bangun, dia tidak tanya. Dia tidak tanya ada berapa. Dia hanya tanya ada berapa jiwa yang kau bawa datang kepadanya. Amin kok. Jemaat, ada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia hanya akan bertemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion berarti ada roh jahat kira-kira 6.000 di itu orang punya otak. Kita punya teman majelis yang dia punya roh jahat hanya satu, kita pusing. Ini 6.000. Itu orang sangat jahat, bukan saja untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia jahat. Bahkan sudah dirantai, taruh dia di kuburan. Ini manusia pantas mati, tapi Tuhan Yesus tidak. Datang kepadanya. Waktu Tuhan Yesus turun dan dia lihat, dia bilang begini, "Hei, Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Amin kok. Jadi kalau saudara baru saja kenal nama Yesus, tidak lebih dari itu, kita belum lebih dari roh jahat. Terus Alkitab mengatakan, Markus bilang begini, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi yang menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat ini meminta, biarkan saja kami masuk ke dalam babi-babi itu. Tuhan biarkan, matilah babi-babi itu. Berapa ekor? Orang-orang penjaga babi itu kecewa. Mereka kasih tahu orang-orang di kampung datang usir Yesus. Apakah Tuhan Yesus rela membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Saya mau kasih tahu begini saudara. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada B2 di Yahudi. Tidak ada. Tetapi yang haram ini mereka pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Amin. Sekarang coba kali, kalau babi 1 ekor 2 juta, 2.000 kali 2 juta, 2.000 kali 2 juta berapa coba? 2.000 kali 2 juta berapa coba? 2.000 kali 2 juta 4M. 4M harga 1 jiwa. Waktu itu dalam waktu itu. Pertanyaan terakhir, dan siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar adalah suamimu.
Orang gila itu kemungkinan besar adalah istrimu. Ini banyak suami ini pemalas pergi ke gereja. Betul kok tidak? Misalnya ibadah. Jemaat! Kenapa di KKR malam hari ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Apakah ini mama-mama janda semua? Jemaat! Ada suami-suami bilang begini. Kalau kita pergi tanya, Bapak, kenapa tidak datang gereja? Dia bilang begini, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu sudah pergi, itu sama dengan... Memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan bapak makan? Ini ibu-ibu dong juga satu, ini ibu-ibu dong ini. Ini ibu-ibu orang ini kalau mereka cantik-cantik datang di gereja jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, kenapa jalan sendiri? Suami? Terus dia bilang, ih tahu sendiri. Nah ini tanda apa coba? Ini tanda apa? Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Lakukanlah itu dengan Jemaat! Ikat pinggang namanya? Baju sirah? Sepatu? Oke, lanjut. Pakailah perisai. Perisai yang namanya imam. Pakailah perisai namanya Jemaat. Perisai dulu ada dua. Ada berapa? Dua pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa di sini? Dulu ada perisai yang kecil, taruh di tangan untuk perkelahian pakai pedang 1 lawan 1. Ada perisai yang kedua, itu besar seperti tudung saji itu. Kenapa? Orang dulu itu kalau perang mereka pakai anak panah, kan? Itu anak panah bukan saja tajam, tapi setiap kali mau panah, mereka celup dalam ter panas, bakar baru panah. Kalau kita mau pakai perisai kecil, kok tangkis satu-satu, mati, langsung mati. Maka harus pakai perisai yang besar itu untuk melindungi diri. Kenapa? Tadi foto saya. Jemaat! Kenapa harus pakai perisai iman? Kenapa? Karena ada banyak hal tidak kita duga. Manusia ini dia mut-mutan. Kadang-kadang ini dia datang kalau dia lagi enak-enak. Shalom semua, apa kabar? Aduh cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Aduh shalom, selamat pagi. Itu kalau dia lagi enak. Besok itu ketika mungkin pengaruh efek vaksin atau apa ya. Dia datang sudah muka asam saja begini. Terus kita bilang, ibu kok tidak seperti kemarin. Kok tanya-tanya. Itu kalau tidak pakai iman. Repot. Amin kok. Karena ada banyak masalah. Harus pakai. Jemaat sudah mati semua. Harus pakai. Jemaat. Hafal. Iman ialah. Omong. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita mulai. Dasar. Tahu dasar? Dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Yang mana? Yang itu. Teori tentang fondasi bilang begini. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Dia dasar dari apa? Dari yang kita harapkan. Harapan itu apa? Cita-cita masa depan. Idealisme, visi. Saudara mau jadi gubernur Maluku 2000 sekian-sekian? Tidak soal. Saudara mau jadi manusia terkaya se-Indonesia? Tidak soal. Yang ibu-ibu nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT. Tidak apa-apa. Yang membedakan itu adalah saudara meletakkan dia di atas dasar apa. Karena orang tidak beriman pun kepingin jadi gubernur, kepingin jadi orang terkaya, kepingin menjadi wanita tercantik ya. Yang membedakan kita adalah kita taruh di atas dasar apa. Amin kok? Bukti dari yang kita lihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Bagaimana menjelaskan? Arsitek. Tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia punya nama? Arsitek itu waktu dia mau bangun, mau gambar sebuah gedung, dia taruh dulu di dalam kepalanya.
Lantai berapa, pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana, semua dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak? Kelihatan atau tidak? Dari yang tidak kelihatan dia coba gambar pada satu kertas. Kelihatan atau tidak? Mulai kelihatan. Dari gambaran di kertas itu, dorang mulai membangun satu gedung. Amin. Waktu gedung sudah bagus-bagus, kan orang mulai datang foto-foto toh. Ada yang begini, ada yang begini. Pertanyaannya, waktu saudara yang foto-foto di muka gedung baru itu, saudara tahu kekuatan-kekuatan daripada gedung itu? Saudara tahu? Siapa yang paling tahu? Yang menggambar dan yang mengerjakan. Karena itu dia bilang, dalam segala sesuatu, pakailah perisai namanya. Karena kita semua punya masalah. Jemaat! Saudara punya masalah? Punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia menikah dengan kita pun teman. Masalah kok tidak. Harapan menikah umur 28, sekarang 36. Bangun dia dalam Saudara, salah satu teori tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, salah satu ya, ada banyak, saya sebut satu dalam konteks ini. Dia mau bilang begini, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran bukan reaksi emosional, tetapi sebuah respon iman. Ada orang punya suami meninggal. Kalau suami meninggal sedih kok tidak? Saya lihat kayak ibu tidak terlalu sedih. Kalau suami meninggal sedih kok tidak? Nah, sedih. Orang yang beriman, dia bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang itu, dia bilang, oh saya imani tentang kematian adalah mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita dapat hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan di sorga. Berdasarkan respon iman itu dia menyanyi, sabar dalam. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh saya solo? Sabar apa? Sabar apa? Itu respon iman. Jadi apapun yang saudara alami, tanya apa yang saya imani. Bukan orang punya suami ada meninggal di situ, kita datang ke situ pendeta sebelum firman saya satu lagu. Terus dia mulai, di dalam doamu kau sebut nama. Saya baru langsung. Terus di interlude-nya suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Sedih kok tidak? Sedih kok tidak? Semua menangis terus menyanyi, habis dia bilang, semua menangis. Reaksi emosional itu. Orang sudah kedinginan, jangan celup lagi dia di dalam kolam. Iman menolong dia untuk hidup. Amin kok. Kalau saudara hanya ingin menangis, nonton film Korea. Iman. Amin kok. Jemaat. Kalau kita pergi ke SBT, pakai mobil, celaka, tinggal 2 orang yang hidup. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan mengatakan, untung Tuhan, saya selamat. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa. Iman membedakan kita. Amin kok. Ikat pinggang namanya. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Oke. Lanjut. Ini terlalu banyak. Tapi hati-hati, saudara jangan tertawa terus. Saya punya istri bilang saya, Bapak pikir Papa khotbah bagus. Saya bilang, Mama, orang undang saya nih. Papa, coba tanya orang yang ikut Papa khotbah. Jangan sampai dong pergi hanya mau ketawa-ketawa saja. Dong pikir Papa Sule. Jangan sampai waktu dong pulang dong bilang, kau rugi tidak ikut pendeta Yandi khotbah. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Yang penting kita tertawa. Aduh, nah ini kita pusing. Tapi saudara hafal toh? Ada hafal. Saya tanya ulang, bisa? Yang jawab benar dapat sepeda. Ikat pinggang, baju sirah, sepatu, perisai. Bisa dapat sepeda.
Jemaat, berarti ada hafal. Saya istri bilang, mama mau salah toh. Jemaat sini hafal-hafal kok. Kelima, pakailah ketopong, helm, alas kepala, masker, bukan masker bengkoang. Itu penutup kepala yang pakai balek itu, yang hanya kasih keluar mata itu. Namanya pelindung kepala. Engkau hidup hingga hari ini. Engkau ada dalam kekekalan di surga. Karena apa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan bagimu. Itu. Dia nasihat ini jemaat-jemaat kecil di Efesus. Kamu jangan takut. Kamu masih berdiri hingga hari ini karena Tuhan bekerja. Dia membuat engkau berdiri begini. Pelindung kepala, nama keselamatan. Orang-orang pekabaran Injil suka pakai. Saya kira semua tahu, saya bicara ulang saja. Orang pekabaran Injil suka bilang begini. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Betul kok tidak? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat, sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang pekabaran Injil bilang begini. Anggap saja satu hari kita buat dosa 3. Berapa? 3 pakai bahasa Inggris? Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? 1080. Taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 1000. Sekarang karena 1 tahun 1000, coba masing-masing kali dengan dia umur. Pendeta Yandi umur 46 tahun sekarang. Kalau kali 1000, 46 kali 1000 berapa? 46.000. Dengan 46.000 itu pendeta Yandi di surga. Itu 1 hari 3. Itu baru tanya dia yang umur 46. Jangan coba-coba tanya dia yang 50. 60. Ngeri. Itu 1 hari berapa? Apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung. Jadi kalau kita masih ada hingga hari ini. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan kasih. Amin kok. Jangan bagaya. Tuhan kasih kita selamat. Amin kok. Oke. Ikat pinggang. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. 5 hal yang Paulus ajarkan pertama pada jemaat. Itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan apa? Jemaat. Suka nonton sepak bola? Real Madrid atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Real atau Barca? Yakin Real? Saya mau kasih tahu saudara. Real itu hebat-hebat begitu, tapi kalau dia hanya bertahan, itu lawan SBB juga kalah. Dia mesti menyerang supaya memenangkan pertandingan. Amin kok. Nah, sekarang dia kasih tahu senjata untuk menyerang. Bertahan terus kalah lah. Betul kok tidak? Tidak kok betul? Atau tidak betul? Nah, dia kasih tahu untuk menyerang. 1, firman. Apa? Firman. Firman itu dia bilang seperti pedang bermata 2. Bermata 2 artinya ke sana dia potong, dia iris ke sana tapi dia iris ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita kutip firman, jangan lupa kutip firman juga untuk kita. Kita ini terlalu banyak kutip firman untuk orang lain. Lupa kutip firman untuk kita. Jangan sampai sebentar saya khotbah habis, ada yang datang yang Pak Pendeta, khotbah tadi pas. Terus saya tanya, pas dengan dia Pak. Dengan Anda tidak pas. Dengan saya firman sampai dia serong, dia lari ke jemaat. Orang tua dulu ajar kita bilang begini. Kalau engkau punya pohon nangka, tahu nangka? Tahu nangka punya pohon? Yang mana itu? Kalau engkau punya pohon nangka tidak berbuah, ambil parang, bukan kasih mati. Cincang dia punya kulit kan? Tahun depan dia berbuah. Betul. Soalnya adalah kita mau disakiti kok tidak. Ini pendeta berkhotbah sedikit tersinggung. Di sini ada yang biasa tersinggung. Dia ada di sini. Yang sedikit-sedikit tersinggung ada. Sedikit-sedikit tersinggung. Kenapa tersinggung kok sedikit-sedikit?
Jemaat, saya mau kasih tahu saudara tentang firman. Cepat-cepat ya, habis ini kita pulang sudah. Kami tidak siap makan malam untuk sudah. Dengar, jemaat. Alkitab, tahu Alkitab? Yang mana? Alkitab tuh, kalau mau baca, dia firman itu kalau mau baca, itu dia punya kronologi. Baca Alkitab harus tahu kronologi. Kronologi Alkitab itu ada 5. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Baca Alkitab harus tahu kita baca dia di bagian mana. Sebab sepertinya ada ayat yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Kalau tidak tahu kronologinya kita bisa kasih pesan yang salah. Itu pertama. Kedua, Alkitab itu berisi 2 hal. 1, informasi. Yang kedua, ajaran. Ajaran. Tuhan Yesus punya murid 12. Itu informasi. GPM di sini pilih penatua 13, tidak apa-apa. Jangan sampai waktu kita pilih 13 ada yang datang bilang, kenapa Tuhan Yesus punya 12, kamu 13? Kamu mau lebih dari Tuhan Yesus? Informasi di ajaran harus beda. Ini Abraham pernah tipu kok tidak? Abraham pernah tipu kok tidak? Waktu mau masuk ke negeri itu kan dia kasih tahu dia punya istri. Kalau orang tanya jangan kasih tahu istri. Kasih tahu saja saudara. Itu tipu kok tidak? Informasi bukan ajaran. Jangan sampai bilang, oh bapak segala bangsa saya. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tadi baru kita omongkan. Ajarannya bilang, jangan berdusta. Karena itu yang ajaran bilang, hendaklah, hendaklah, hendaklah. Janganlah, janganlah. Salomo punya istri 700, tambah gundik 300. Berarti 700 tambah 300. Berapa? 700 tambah 300. Wih, istri 1000 ini. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Itu sudah lewat baru dia bilang, nama siapa dulu? Kalau satu hari dia dengan satu istri, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru sampai kembali di istri pertama. Itu dia sampai sudah pemilu. Baru yang 1000 itu cantik-cantik semua. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Nona gagah-gagah semua. Bukan macam kayak dari ini cantik-cantik semua. Tapi kalau Alkitab bilang Salomo punya istri 700, ini gundik 300, itu informasi, bukan ajaran. Jangan sampai tanggal dia mau nikah 2 dia bilang, kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau 2 kamu protes lagi. Ya, baca firman harus pada tempatnya, kalau tidak bermasalah. Jemaat! Yang sudah baca habis Alkitab angkat tangan. Angkat tangan, ini bukan todong. Ini doang tidak baca habis Alkitab, tapi orang punya story dong baca kasih habis. Jemaat. Kenapa? Jemaat. Alkitab itu tebal begitu, tapi kalau satu hari kita baca 4 pasal sampai 8 pasal, 4 sampai 8, cukup 4 bulan kita baca kasih habis. Berapa bulan? 4 bulan cepat atau lama? Lama atau cepat? Cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau kita umur hanya 4 bulan cepat kok lama? Kalau kita umur hanya 4 bulan cepat kok lama? Cepat kok lama? Tapi kalau cepat kok lama? Kalau kita tahan lapar 4 bulan cepat atau lama? Jadi yang benar 4 bulan cepat atau lama? Lama atau cepat? 2 minggu cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Cepat atau lama? Kalau perut sakit 2 minggu, cepat atau lama? Tergantung kan. Kalau ada cinta, ada perhatian, ada kasih sayang, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Butuh cinta untuk mendekati itu. Jemaat! Yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Yang sudah baca kasih habis saja belum tentu. Apalagi? 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 Tidak baca. Saudara-saudara, itu serius. Dia bilang, senjata pertama itu firman. Amin kok? Firmanmu. Oke, itu senjata pertama. Senjata kedua,
Hafal. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata pertama. Senjata kedua. Doa. Apa? Jemaat. Doa itu relasi. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu sibuk dengan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Padahal doa itu relasi, bukan kata-kata. Kalau saya dengan Bapak Pendeta, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, beliau berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yo, mau kemana? Naik. Karena kami dua punya. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor. Ketemu saya di jalan, beliau berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek kok Pak? Relasi lebih kuat dari kata-kata. Ada orang yang di SBB ini cerewet sekali. Tapi kalau kita bilang, Om, sebentar Om doa mah kau sempor. Karena dia perhitungkan kata-kata, bukan relasi. Jemaat. Menurut saudara saya ada relasi dengan saya istri, kok tidak? Kami dua saling kenal, kok tidak? Karena kami dua punya relasi, kami dua saling kenal. Waktu saya ingin meminta sesuatu dari dia, cara mintanya ringan. Saya cukup bilang begini, Mah, bikin tedo saya, gelas kecil saja. Jangan terlalu banyak gula, Papa takut sakit gula saya. Kan cara mintanya hanya begitu, karena relasi. Tidak mungkin saya minta teh di saya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya, Papa takut sakit gula. Pas habis ibu tanya, Papa sehat? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak saudara kenal sekalipun. Contoh, jemaat. Pernah kok tidak satu saat saudara mau telepon begini, tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Itu suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari SBB. Doa relasi, bukan kata-kata. Kekuatan doa bukan pada waktu saudara berteriak. Kekuatan doa bukan pada waktu saudara menangis. Kekuatan doa itu adalah kekuatan di mana saudara sungguh-sungguh, sabar dimainin bareng. Kekuatan doa itu adalah saat di mana saudara sungguh-sungguh melepaskan beban. Banyak orang sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh berteriak, tapi tidak sungguh-sungguh melepaskan beban. Harusnya ketika saudara berdoa sebelum Tuhan, saya punya beban. Tuhan, terima ini beban. Aturlah menurut, terima. Aturlah menurut, jadilah kepadaku seperti apa yang kau mau. Amin kok. Kasih kembar. Iya, karena hanya Tuhan yang bisa. Iya. Ya saudara-saudara, itu ikat pinggang, baju sirah, sepatu, ketopong, perisai, ketopong, senjata pertama, senjata kedua. Saudara lihat, dari itu terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, apa yang kita lakukan. Amin kok. Jemaat, mati hidup ada dalam tangan Tuhan. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Otak, yo, tahu ke tidak? Tidak tahu. Kenapa? Otak, mati hidup itu Tuhan yang atur. Kok? Iya. Jadi otak tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada trek lari kencang ikut sini, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Terkoneksi itu antara yang kita imani kita lakukan. Amin. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu, amin. Yakin? Tapi bukan Tuhan yang antar itu anak dong pergi sekolah. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Sekarang saya mau kasih saudara, yang kita punya bagian lakukan. Atau siapa di antara kita yang karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak dorang. Tuhan yang jemput kita pulang menangis, ibu, menangis. Jadi yang bagian kita lakukan saja. Amin kok. Di musik sih. Ikat pinggang. Kuat sedikit. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata pertama. Senjata kedua. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.
Kita angkat kita kepada Tuhan, kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Ambil waktu 1-2 menit ini di hadapan Tuhan. Kalau ada yang ingin saudara katakan, jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Yang mau berkomitmen, nyatakan itu kepada Tuhan malam hari ini.